Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat meneruskan segala pekerjaan kita hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu tahu bahwa ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia. Jikalau kamu tahu bahwa ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini tanggal 31 Oktober 2024 adalah Hari Reformasi. Jadi ketika kita mengingat Hari Reformasi, maka kita mengingat seorang tokoh, Martin Luther, sebagai seorang reformator yang membawa suatu ajaran yang bukan yang baru, tetapi dia mereformasi supaya kembali kepada kebenaran Alkitab dengan 3 sola, yaitu sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Salah satu hal yang luar biasa adalah pembenaran oleh iman. Manusia tidak dibenarkan melalui perbuatannya, tetapi oleh imannya. Maka ketika kita bicara tentang apa itu kebenaran, kebenaran bukan dalam pemikiran konsep manusiawi, tetapi kebenaran itu adalah Yesus yang adalah anak Allah yang telah turun ke dunia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan soal diri kita yang benar, tetapi kebenaran adalah setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah satu-satunya. Maka hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang kebenaran itu. Siapakah kebenaran itu? Yang pasti adalah Yesus Kristus sendiri adalah kebenaran itu. Maka setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia, lahir dari Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi persoalannya adalah ketika kita berhadapan dengan realitas kehidupan kita di dunia, ada banyak kebenaran-kebenaran yang kita temukan secara duniawi, maka ketika kita tidak mampu meletakkan diri kita, memposisikan diri kita sebagai orang yang telah dibenarkan Allah di dalam Kristus, maka kita bisa jatuh kepada pilihan-pilihan yang salah. Kita mungkin memilih kelompok ini, kita memilih si A, si B, si C adalah berdasarkan penglihatan kita secara duniawi, tetapi kebenaran yang hakiki, yang sejatinya kita tidak temukan di dalam diri mereka. Saudaraku, ukurannya hanya satu. Kristus adalah kebenaran yang sejati. Sehingga Kristus yang kita imanin itu, yang adalah Juru Selamat kita, yang telah membawa keselamatan kepada dunia ini, maka setiap orang yang melakukan kebenaran itu, dia lahir dari Allah. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dunia ini. Tetapi Yesus berkata, kamu tinggal di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Kalau kita bicara tentang dunia, kosmos adalah dunia yang penuh perubahan, yang penuh dengan dosa. Tetapi kita lahir di dunia, kita tinggal di dunia, kita bekerja di dunia, tetapi kita bukanlah berasal dari dunia ini. Saudaraku, bagaimana kita memposisikan diri kita, menempatkan diri kita, sebagaimana kitab Roma pasal 12 itu, ayat 2 yang berkata, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Dunia yang menawarkan banyak kebenaran, tetapi kita harus tinggal di dalam kebenaran yang satu itu, yaitu Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Mari kita hidup dalam kebenaran yang hakiki, kebenaran yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Ketika Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Maka di dalam Yesus kita menemukan kebenaran, kita menemukan kehidupan, kita menemukan keselamatan. Mari serahkan hidup kita,
kepada Kristus yang adalah kebenaran itu, sehingga setiap perilaku kita, pikiran kita, mindset kita akan dibawa berjalan dalam kebenaran Tuhan yang memuliakan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita terus bekerja dalam hidup kita, Manginang, dan kita berdoa Tuhan memberkati kehidupan kita dalam pekerjaan kita hari ini, dan mereka yang sakit Tuhan berikan kepulihan, yang lemah diberikan kekuatan, yang berduka Tuhan hiburkan hidup mereka semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Engkau adalah kebenaran di dalam Kristus Yesus yang telah datang ke dunia ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami Bapa hidup dalam kebenaran itu, di dalam Kristus Yesus, sehingga semua perilaku kami, pola pikir kami, hidup kami, bahkan hati kami akan diarahkan, dituntun oleh kebenaran itu, supaya hidup kami ada menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami hari ini dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.